warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Rizka Putriani, pemegang NIM 44 2034. Tepatnya di parodi sejarah peradaban Islam di mata kuliah Arkeologi Islam. Berbicara mengenai arkeologi Islam, kita pasti membayangkan peninggalan-peninggalan kebudayaan yang ada di masa lampau. Jadi kalau dikaitkan dengan Islam, berarti peninggalan kebudayaan yang berbasis Islam. Nah, untuk itu, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu masjid tertua yang terdapat di Solo. Tepatnya di Jorong Kayu Jawo, Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Indonesia. Menurut narasumber yang kami dapatkan, pendiri dari Masjid Tua ini adalah dua tokoh pendakwah agama Islam di Solo, yang bernama Angku Masyur atau Angku Masyur dan Angku Labai, dan didirikan pada tahun 1599 Masehi dan masih bertahan hingga saat ini. Di masa awal Masjid Tua Kayu Jawo, Angku Masyur kerap bertindak sebagai imam yang memiliki suara merdu saat melantunkan bacaan-bacaan sholat. Sedangkan Angku Labai biasanya bertugas sebagai muazin yang juga punya suara khas ketika mengumandangkan azan. Saat ini, Masjid Tua Kayu Jawo di Solo termasuk bangunan cagar budaya Sumatera Barat di bawah pengelolaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Masjid Tua Kayu Jawo pernah beberapa kali mengalami pemugaran. Meskipun demikian, dalam pemugaran tetap mempertahankan keaslian bangunan masjidnya. Dan bisa kita lihat juga dari bentuk arsitektur dari masjid tersebut, yaitu dari atapnya masih berbentuk klasik yang mana berbahan dasar ijuk. Sangat asri bukan? Nah, Masjid Tua Kayu Jawo sesuai dengan namanya. Masjid Tua Kayu Jawo ini dulunya terbuat dari kayu Jawo yang kuat, keras, dan sangat alot. Arsitekturnya memadukan ciri Islam dengan corak Minangkabau yang cukup kental. Atap masjid dibuat 3 tingkat secara bertumpang yang ditutup dengan ijuk setebal 15 cm. Bentuk atap masjid sedikit cekung untuk mempercepat aliran air hujan menuju ke bawah, agar tidak terjadinya banjir. Dan di antara tiap tumpang terdapat pembatas dengan hiasan ukiran terawangan tembus bermotif geosentris. Fungsi pembatas sebagai ventilasi udara. Di antara tumpang 2 dan 3 ada 2 ukiran lingkaran seperti roda, dengan sisi berbentuk roda berjumlah 8. Sedangkan ukiran lain yang unik juga terdapat pada keempat sudut dinding bagian luar dan permukaan beduk. Pada keempat sudut dinding ada ukiran berbentuk naga. Mihrab masjid diletakkan di belakang bangunan dengan dimensi 2,1 x 3,5 meter. Mihrab ini memiliki atas berbeda dengan bentuk bonjong seperti rumah gadang. Masjid Tua Kayu Jawo disanggah oleh 27 tiang dengan tinggi 15 meter. Ada pula tiang utama di tengah yang disebut tiang macu, yaitu tiang paling besar dari tiang lainnya. Namun, tiang macu kini telah diganti dengan beton karena kayunya sudah mulai lapuk. Adanya 27 tiang di masjid ini juga memiliki filosofi khusus. Hal ini menjadi simbol suku-suku yang hidup sekitaran masjid. Ditambah 4 unsur pemerintahan serta 3 unsur agama yaitu khatib, imam, dan bilal. Beduk atau tabuh di Masjid Tua Kayu Jawo dibunyikan sebagai tanda akan dimulainya waktu sholat. Setelah bunyi beduk dilanjutkan dengan kumandang azan. Usia beduk tersebut diperkirakan sama dengan usia bangunan masjid. Kemudian gambar awal berdirinya sama persis seperti yang kita jumpai pada sekarang ini. Tidak ada pun perubahannya. Meskipun ada yang diubah dari bangunan ataupun arsitekturnya itu disebabkan karena lapuk dimakan usia. Tetapi diganti lagi dengan kayu yang sama, yaitu kayu Jawo. Dan untuk keunikannya bisa kita lihat dari atapnya yang berbentuk tumpang yang berbahan dasar ijuk, yang melambangkan kekhasan dari Masjid Tua Kayu Jawo tersebut. Karena memang di situ tuh dulu banyak kayu yang bernama Jawo yang kuat dan tahan lama. Sedangkan fungsinya sama juga seperti masjid ataupun surau yang lainnya. Selain tempat sholat, musyawarah juga sering dijadikan tempat para wisata orang-orang lokal baik pun dari luar ataupun dalam yang berkunjung ke sana untuk mengetahui masjid yang tertua di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo. Dan untuk aktivitas di dalamnya pun sering dijadikan orang untuk bermusyawarah ataupun berkompromi antar suku-suku yang terdapat di wilayah tersebut.
Maka dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk dari Masjid Tua Kayu Jawa ini tidak ada perubahan dari sejak awal dia berdiri sampai saat sekarang ini, dan bisa kita jumpai tepatnya di Kecamatan Barus, Kabupaten Solok, dan sudah masuk ke dalam Cagar Budaya dan Badan Pelestarian Budaya yang diresmikan pada tahun 2016 oleh pemerintah daerah setempat. Itulah hasil penelitian yang saya lakukan di Nagari Batang Barus, tepatnya di Kabupaten Solok. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih.